Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7 MTS Nurul Falah. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Anak-anak ibu, mari kita awali pembelajaran ketiga kita di pembelajaran kita jam ketiga, pelajaran prakarya dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu Ibu sampaikan, pada pertemuan kali ini videonya tidak bisa di skip karena nanti di tengah video akan ada token atau password yang digunakan untuk mengisi absen di link Google Form. Kemudian Ibu ingatkan juga bahwa ini adalah pertemuan terakhir karena minggu depan kita akan mengikuti kegiatan ulangan harian di pelajaran prakarya. Insya Allah nanti di awal Desember kita sudah memasuki kegiatan ulangan akhir semester. Oke anak-anak ibu, disiapkan buku LKS-nya, dibuka buku LKS-nya halaman 51. Pada pertemuan minggu lalu sudah dijelaskan oleh ibu tentang teknik, sudah dibahas, sudah dikerjakan juga oleh kalian tentang teknik-teknik dalam pengolahan buah dan sayur, baik itu boiling, poaching, braising, dan seterusnya. Pada pertemuan kali ini yang akan dibahas adalah bagaimana cara membuat makanan dan minuman dari buah-buahan serta pengolahannya dan yang terakhir pengemasannya ya. Di buku di situ sudah ada cara membuat salad buah. Nanti kamu bisa praktekkan sendiri di rumah. Ini tidak perlu dipraktekkan gitu ya, karena kalau di sekolah biasanya praktek langsung. Namun karena kondisi kita masih belajar jarak jauh, kamu bisa melakukan dan mencobanya di rumah. Kemudian yang akan dijelaskan adalah produk olahan dari hasil bahan pangan tersebut. Jadi dari hasil olahan sayur dan buah tadi kan ada sampahnya gitu ya. Nah, hasil sampah tersebut ternyata masih bisa dimanfaatkan. Salah satu pemanfaatannya bisa dibuat menjadi dodol kulit pisang. Di bukumu ada di halaman 52, di situ ada cara membuat dodol dari kulit pisang. Jadi setelah buah pisangnya dibuat makanan, dikonsumsi, ternyata kulit pisangnya juga dapat dimanfaatkan. Nah, itu merupakan hasil olahan bahan samping gitu ya. Silakan dilihat di bukunya di halaman 52. Kamu bisa lihat bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian kalau mau dipraktekkan di rumah juga silakan. Harusnya memang prakteknya di sekolah. Namun karena kondisi kita belum bisa bertemu, sekali lagi Ibu ucapkan, nah kamu bisa praktek di rumah mencoba sendiri ya. Oke anak-anak Ibu, pada pertemuan kali ini Ibu akan lebih fokus menjelaskan bagaimana cara pengemasan produk yang sudah jadi. Karena terkadang kita membuat dengan mudah gitu ya, namun produk kita tidak dilirik orang lain, artinya tidak ditaksir, tidak dibeli atau tidak memiliki nilai jual di masyarakat. Kenapa? Karena kemasannya yang tidak bagus atau karena barang tersebut tidak dikemas ya. Sedangkan jika dikemas mungkin akan memberikan nilai lebih, nilai jual yang lebih tinggi serta akan lebih menarik ketika dilihat ya. Silakan dibuka buku LKS-nya halaman 53, dilihat di situ ada penyajian dan kemasan produk olahan dari bahan buah. Apakah sama mengemas bahan yang berbahan dasar buah dengan yang lain? Pasti beda gitu ya. Di mana bedanya? Berikut penjelasannya, tolong diperhatikan baik-baik. Oke, pengemasan adalah cara atau perlakuan pengamanan terhadap makanan atau bahan pangan agar makanan atau bahan tersebut baik yang belum diolah maupun yang sudah diolah dapat ke tangan konsumen dalam keadaan yang baik. Jadi kenapa harus dikemas gitu ya, supaya orang yang mau beli menerima barang tersebut dalam keadaan baik. Pengemasan disebut juga sebagai pembungkusan. Dikemas itu berarti dibungkus. Bisa juga diwadahi atau pewadahan menggunakan wadah ya. Bisa juga pengepakan di packing seperti kita belanja online. Pengemasan memegang peranan penting dalam pengawetan. Satu lagi fungsi pengemasan adalah pengawetan dan mempertahankan mutu. Ini yang paling penting. Bahan hasil pertanian ya. Nah, di samping pengemasan, di samping hal yang tadi, pengemasan juga berfungsi untuk menempatkan suatu hasil pengolahan atau hasil industri
hasil industri agar mempunyai bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Sekarang kamu bayangin kalau misalkan rujak tapi nggak dibungkus, gimana bawanya ya, atau tidak menggunakan wadah. Nah, itulah tadi fungsi dari pengemasan ya. Secara rinci atau secara detail, fungsi pengemasan yang pertama adalah membuat umur simpan bahan pangan menjadi panjang. Jika bahan pangan tersebut, misalnya buah nih, dikemas, dibungkus dalam bungkus atau dalam wadah, itu akan mempertahankan umurnya menjadi lebih lama. Misalnya kalau dibiarin aja akan busuk dalam waktu 1 hari. Tapi ketika dikemas, dipotong-potong, dikemas, itu akan mampu bertahan bisa sampai 2 atau 3 hari. Ya, apalagi kalau dimasukkan ke dalam mesin pendingin atau dimasukkan ke dalam kulkas, mungkin akan berumur lebih panjang. Yang kedua, menyelamatkan produksi bahan pangan yang berlimpah. Contohnya ketika panen buah misalnya, kan jumlahnya pasti banyak. Jika tidak dikemas atau tidak di packing, kan nggak mungkin didistribusikan, pasti susah distribusinya. Nah, ketika sudah di packing, maka akan memudahkan proses distribusi. Ketika proses distribusinya mudah, maka produksi yang melimpah tadi pun dapat tersalurkan dan hasilnya akan aman. Yang ketiga, mencegah rusaknya nutrisi atau gizi dari bahan pangan. Jadi, kalau bahan pangannya itu dikemas, dibungkus, atau ditutupi dengan menggunakan wadah, itu otomatis tidak akan tidak mengurangi nilai gizinya. Kalau dibiarin aja, nanti kan ada binatang-binatang nempel di buah tersebut. Nah, itu kan otomatis buahnya sudah tercemar. Ya. Yang keempat, menjaga dan menjamin tingkat kesehatan bahan pangan. Udah pasti kalau dikemas kan bersih, ya. Yang kelima, memudahkan distribusi atau pengangkutan bahan pangan. Kayak yang tadi Bu contohin, gimana kalau rujak nggak dibungkus, kan nggak mungkin orang mau beli. Kemudian yang selanjutnya, mendukung perkembangan makanan siap saji. Kayak sekarang ada keripik buah, kemudian banyak lagi makanan-makanan hasil olahan buah-buahan atau sayuran yang sudah dalam bentuk kemasan gitu ya. Sehingga walaupun namanya makanan siap saji, tapi dia tetap merupakan hasil olahan. Jadi kita tinggal makan. Yang selanjutnya adalah menambah estetika dan nilai jual pada bahan pangan. Estetika itu nilai keindahan. Biasanya kalau salad kan nggak cocok dipakein plastik, berarti pakai wadah. Nah, itu akan menambah nilai keindahan sehingga orang makannya pun akan semangat gitu ya. Nah, apa aja yang bisa dipakai dalam pengemasan bahan pangan buah? Yang pertama adalah berbahan dasar plastik. Ini yang paling sering digunakan ya. Nah, plastik ada berbagai macam bentuk. Ada dalam bentuk plastik wadah biasa, plastik tahan panas, tidak tahan panas, plastik hermetis atau plastik yang masih bisa ditembus udara melalui pori-pori, dan ada juga plastik yang tidak tembus udara ya. Penggunaan plastik dapat berupa kemas, plastik yang dikemas yang diklip tuh ya. Bisa juga dalam bentuk plastik kemas kaku, pouch ya. Bisa juga plastik gelas plastik seperti gambar. Nih di buku LKS-nya ada gambarnya. Nah, bisa juga seperti ini. Bisa juga dalam bentuk botol kan bahan plastik ya, botol berbahan plastik, jerigen, kayak jus buah dalam jerigen gitu ya, tahu kan ya, kotak atau bentuk lainnya. Nah, biasanya kalau hasil pangan buah-buahan disimpannya. Kemudian yang kedua, berbahan dasar daun atau alami, digunakan secara luas, bersifat aman dan biodegradable, artinya bisa didaur ulang. Biasanya berupa daun pisang, misalnya kayak buah yang disimpan dengan daun pisang, kayak kue pisang gitu ya, atau kue buah-buahan. Daun jati dan bambu, daun jagung dan daun palem. Pengemasan daun lebih aman digunakan karena proses pemanasannya lebih bagus daripada plastik ya. Kriteria yang harus diperhatikan, yang pertama, penyajian tidak berbau sehingga tidak mempengaruhi atau mengubah rasa dari produk olahan. Jadi kalau kita mau ngemas produk yang sudah kita buat, pertama yang harus dilihat adalah pouch tersebut bau nggak, tidak menimbulkan bau, itu yang paling penting ya. Kemudian yang kedua, memiliki kekuatan, jadi sesuai porsinya. Misalkan kalau isinya buah mangga 1 kilo ya berarti harus plastik yang berukuran besar dan kuat menampung buah tersebut sebanyak 1 kilo.
Yang ketiga, penyajiannya mudah didapat, bahannya mudah didapat. Jadi nggak usah bahan yang sulit-sulit, tapi cari aja yang mudah, ya. Dan yang terakhir adalah penyajian tersebut bahannya aman bagi kesehatan dan bersih. Ini yang paling penting. Jadi itu tadi penjelasannya mengenai pengemasan. Sekali lagi Ibu ingatkan ini pertemuan terakhir di pelajaran prakarya semester 1. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mohon maaf apabila selama penyampaian materi banyak yang kurang dipahami gitu ya. Selamat ulangan harian minggu depan dan semoga sukses ulangan akhir semesternya. Bagi yang nilainya masih kurang dan masih bolong-bolong dalam mengumpulkan tugas, linknya masih dibuka. Silakan dicek lagi di grup belajar, diisi, dijawab pertanyaannya. Mudah-mudahan nilai kamu nanti bagus-bagus semua gitu ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat dipahami dan mudah-mudahan di semester 2 nanti kita bisa belajar bertatap muka secara langsung dan bisa praktek bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.